Sebagai salah satu pembunuh yang secara tidak langsung menyebabkan kehancuran kota Weilan, Tang Yunxing berbelas kasih untuk tidak melawannya. Bagaimana dia bisa peduli dengan hidup dan mati setelah kembali ke keluarga Hailong? Ye Luyao melihat ekspresi Tang Yunxing. Akhirnya, dia menghela nafas berat dan berkata kepadanya, bisakah kamu membawaku ke pantai? Mengapa? Tang Yunxing bertanya-tanya. Ye Luyao tidak menjawab, tetapi menatapnya dengan memohon. Tang Yunxing sedikit tidak nyaman ketika dia memandangnya. Setelah memikirkannya, bagaimanapun juga itu sedikit membantunya, jadi mereka setuju dan berjalan menuju Samudra Biru yang tak berujung. Kemanapun dia pergi, ada kehancuran. Tang Yunxing tidak berani menatap langsung ke arahnya. Sesaat kemudian, Ye Luyao dan Tang Yunxing datang ke pantai. Bagian bawah bekas telah tenggelam ke laut. Ketika dia akan benar-benar memasuki laut, dia menoleh ke Tang Yunxing, menatap langsung ke matanya dan berkata, jika aku bisa hidup, aku akan menemukan cara untuk menemukanmu kembali ke bola naga laut. Aku semoga kamu bisa menepati janjimu. Saya akan. Tang Yunxing menatap matanya dan berkata dengan serius. Saat suara itu jatuh, Ye Luyao menoleh dan melompat ke laut. Baru saja memasuki laut, dia tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lamban, dan persendiannya seperti sekrup berkarat yang sulit diputar. Ye Luyao hanya bisa terkejut. Kemudian dia segera menyadari alasannya dan berenang kembali ke pantai. Saat ini, Tang Yunxing tidak berbalik dan mengambil beberapa langkah. Mendengar gerakan air di belakangnya, dia melihat ke belakang dengan curiga dan menemukan bahwa Ye Luyao, yang basah kuyup, sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat rumit. Kesedihan dan kemarahan, takut, keluhan. Tang Yunxing tidak bisa memahaminya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Aku tidak tahu, tapi sepertinya aku tidak bisa meninggalkan jarak 20 meter dari Hailongzhu. Ye Luyao berkata dengan ketakutan yang tak terkendali, bahkan di lautan biru yang tak berujung. Dia tidak ingin memberitahu Tang Yunxing tentang hal itu, karena dia pikir selama dia kembali ke laut, dia tidak akan terikat oleh bola naga laut, tetapi kenyataan itu sulit diterimanya. Sekarang hidup dan matinya bisa dikatakan sepenuhnya dikendalikan oleh Tang Yunxing. Apa yang harus dia lakukan jika dia memiliki motif tersembunyi atau pikiran buruk? Selama Ye Luyao memikirkan hal ini, tubuhnya tidak bisa berhenti menggigil. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Yunxing tiba-tiba menimbulkan badai di hatinya. Segala macam pikiran melintas di benaknya dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Kamu kembali ke kota Kekaisaran Hailong bersamaku dan aku akan memberitahumu cara untuk menyelamatkan jutaan orang di kota Weilan. Kata-kata Ye Luyao seperti kejutan yang menghancurkan bumi, yang membuat Tang Yunxing sangat gembira. Namun, meskipun dia bersemangat di dalam hatinya, ekspresi wajahnya terkontrol dengan baik. Setelah sedikit bermeditasi, dia berkata, lebih spesifik. Ye Luyao frustrasi ketika dia melihat bahwa kartunya yang paling bisa menggerakkan Tang Yunxing tidak bisa membuatnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia dengan cepat memilah emosinya dan berkata perlahan, saya pernah mendengar ayah saya mengatakan bahwa ketika malapetaka datang, seluruh Valanstar terpengaruh dan banyak perubahan terjadi. Untuk beberapa alasan, lautan hijau kehidupan mengumpulkan sebagian besar energi kehidupan, dari 7 lautan dan 6 wilayah, begitu banyak hal indah yang diperoleh. Misalnya, jiwa orang yang tenggelam di Samudra Biru yang tak berujung semuanya akan mengapung ke kota orang yang tenggelam di lautan hijau kehidupan. Jika ada 10 orang kuat tingkat Dewa Bintang dari klan Hailong, mereka dapat meregenerasi orang yang tenggelam dengan menggunakan batu jiwa laut yang berharga di Laut Gelap. Aku, Ye Luyao, ingin bersumpah atas nama semua leluhur klan Hailong dan Samudra Biru yang tak berujung bahwa selama kamu kembali ke kota Kekaisaran Hailong bersamaku dan mengambil mutiara Hailong dan mengembalikannya, bahkan jika saya membayar harga hidup saya akan menghidupkan kembali orang-orang yang tenggelam di kota Weilan. Kota yang tenggelam, batu jiwa laut, dewa bintang yang kuat dari keluarga naga laut. Ketika Tang Yunxing mendengar itu, dia tidak langsung menjawab Ye Luyao, tetapi berbisik. Ketiga kondisi ini semuanya terkait dengan lautan biru yang tak berujung. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk mencapai situasi Samudra Biru tak berujung saat ini. Selain itu, premisnya adalah dia dan Ye Luyao kembali ke kota Kekaisaran Hailong hidup-hidup, dan Kaisar Hailong memiliki cara untuk mengeluarkan mutiara naga dari laut.
Tetapi bagaimana jika mereka terbunuh ketika mereka kembali, atau bahkan Kaisar Naga Laut tidak bisa mendapatkan mutiara naga laut itu kembali? Ada begitu banyak hal yang tidak diketahui sehingga Tang Yunxing ragu-ragu. Tang Yunxing tidak takut memberikan nyawanya, tetapi takut memberikan nyawanya tanpa keuntungan. Dia berpikir lama, dan akhirnya perlahan berkata, "Maaf, saya masih ingin menolak Anda. Saya sangat ingin menyelamatkan nyawa orang-orang di kota Weilan, tetapi jika Anda dan saya mati, mereka akan benar-benar kehilangan semua harapan. Saya punya rencana. Anda kembali ke kota kebenaran bersama saya dan menghubungi penguasa keberanian melalui penguasa kota. Saya percaya penguasa keberanian pasti memiliki cara untuk mengeluarkan bola naga dari laut. Kita tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi pada waktu itu." "Tidak. Aku akan kembali sekarang. Ayahku membutuhkanku." Ye Luyao berkata dengan keras kepala. "Yang paling dibutuhkan ayahmu sekarang adalah kamu meninggalkannya. Bukan untuk menyeretnya ke bawah." Tang Yunxing menunjuk dengan kejam. Wajah Ye Luyao memucat saat mendengar kalimat ini. Dia ingin membantah, tetapi dia tidak bisa memikirkan kata-kata untuk membantah. Akhirnya, dia harus berkata, "Saya tidak peduli. Saya harus kembali ke kota Kekaisaran Hailong sekarang. Kalau begitu kembalilah dan aku akan pergi dulu." Tang Yunxing tidak ingin terus mengganggunya, jadi dia berbalik dan pergi. Ye Luyao berdiri di sana, wajahnya hijau dan putih. Dia ingin segera menikam jantungnya dengan senjata naga, tetapi kenyataan kejam mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melakukannya. Saat Tang Yunxing melangkah semakin jauh, napas Ye Luyao menjadi sulit dan darahnya membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak pada Tang Yunxing, "Kamu bajingan. Pembohong. Nakal. Jahat." Sambil berteriak, Tang Yunxing mendengar omelannya, berdiri diam, menoleh dan menatap Ye Luyao dengan wajah marah. Dia berkata dengan lemah, "Kamu tidak punya pilihan dan tidak punya keripik sekarang, jadi jangan berjuang lagi dan biarkan aku diam." Suara itu jatuh. Tang Yunxing berbalik dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba dia merasa kaki kanannya terikat sampai mati dan sulit digerakkan. Dia melihat ke bawah dan tidak bisa menangis atau tertawa. Ternyata Ye Lu dan Yao memegangi kakinya erat-erat dan tidak membiarkannya pergi. "Hei, apakah kamu masih memiliki harga diri sebagai Hailong?" Tang Yunxing berkata tanpa daya. "Tolong, ikut aku ke kota Kekaisaran Hailong. Tidak ada yang pernah ke kota Kekaisaran Hailong sejak zaman kuno. Tidakkah kamu merindukan dan bertanya-tanya?" Ye Luyao memeluk kaki kanan Tang Yunxing dan merayu, "Dan kamu tidak pernah marah dengan naga itu, ayahku akan memberimu hadiah yang tak terbayangkan dan bahkan memberimu gelar keluarga Hailong, sehingga kamu bisa menjadi jembatan antara Hailongzu dan umat manusia." Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Ye Luyao sangat menggoda, yang membuat jantung Tang Yunxing berdebar, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus memiliki kehidupan untuk menikmati apa yang kamu Luyao katakan. "Ketika kamu mengembalikan bola naga laut kepadaku, aku akan membantu Anda menyelamatkan orang-orang di kota Weilan. Anda pasti akan menjadi pahlawan besar umat manusia di wilayah hukum." Tapi hati Tang Yunxing seperti batu dan menolaknya lagi dan lagi sampai kamu Luyao haus. Akhirnya, dia tidak bisa menahan amarah dan semakin erat di sekitar kaki kanan Tang Yunxing. "Jika kamu tidak berjanji padaku, aku akan memegang kakimu dan tidak melepaskannya. Kamu bisa melakukannya." Tang Yunxing mendengar ini, tetapi dia segera menjadi tenang dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu masih kecil? Sangat kekanak-kanakan. Lepaskan. Tidak longgar. Aku akan menendangmu jika kamu tidak santai." Tang Yunxing mengancam, "Mati jangan lepas." Ye Luyao memeluk lebih erat. Tang Yunxing benar-benar tidak punya pilihan. Dia tidak bisa benar-benar mengusir Ye Luyao. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa. Waktu berlalu menit demi menit. Angin tiba-tiba melonjak, dan laut membuat gelombang. Merasakan perbedaannya, Tang Yunxing mengulurkan tangan kanannya, memanggil kode, membuka halaman pertama, menunjukkan gambar suci yang diberikan oleh Tuhan, memadat di matanya dengan kekuatan suci yang mendasar, dan menoleh untuk melihat ke kedalaman laut. Persepsi Tang Yunxing tentang elemen air melonjak karena hubungan antara manik-manik naga laut. Oleh karena itu, terlihat bahwa di Samudra Biru yang tak berujung, terdapat ribuan manusia laut dari segala jenis berenang ke arah kota Weilan. Tang Yunxing dapat menyimpulkan bahwa tidak ada naga laut di belakang mereka.
Lalu mengapa orang-orang laut yang tak berujung semakin dekat dan lebih dekat ke pantai? Tang Yunxing merasakan niat membunuh mereka untuk mengguncang dunia. Dia sedikit khawatir. Dia menatap Ye Luyao, menggoyangkan kaki kanannya dan berkata, "Jangan pura-pura tidak memperhatikan. Aku tidak punya waktu untuk membuat masalah denganmu sekarang. Aku menghitung 3. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan pergi, akan serius. 1, 2. Ketika Tang Yunxing menghitung sampai 2, Ye Luyao tiba-tiba melepaskan tangannya dan berdiri. Tang Yunxing bersenandung dan berbalik untuk berjalan menuju kota. Ye Luyao melihat kembali ke laut tempat ombak naik lagi. Tidak mau melakukannya, dia menoleh dan mengikutinya dari dekat. Saat itu malam, cahaya matahari terbenam masih cemerlang, tersebar di kota Weilan yang hancur. Satu-satunya yang selamat memainkan peran penyelamat saat ini. Mereka terlihat berat dan berjalan melewati reruntuhan yang suram dan sunyi, menambah kesedihan mereka. Ketika mereka sampai di pusat kota, orang-orang laut di lautan biru yang tak berujung juga mencapai pantai. Mereka melompat seperti orang gila, menabrak dan terdampar di pantai, dan masih terus berputar ke arah Ye Luyao. Hampir dalam sekejap mata, pantai itu ditempati oleh hewan-hewan laut yang sangat besar itu. Hewan-hewan laut di belakang mereka terus mendekati daratan melalui tubuh mereka, bahkan mereka yang sangat bergantung pada air laut. Tang Yunxing melihat kembali ke adegan gila itu dan mau tak mau menatap Ye Luyao. Dia senang dia tidak menyuruhnya pergi ke samudera biru tak berujung tadi. Kalau tidak, dia akan dicabik-cabik oleh hewan laut itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman samudera biru yang tak berujung, yang membuat hewan laut ini sangat gila untuk membunuh naga laut, dan itu adalah putri dari Kaisar Naga Laut. Anda tahu, itu adalah kejahatan yang tak termaafkan selama pemerintahan normal Kaisar Naga Laut. Melihat ini, Ye Luyao harus mengikuti Tang Yunxing dengan getir bahkan jika dia tidak mau lagi. Setelah tanggul laut membanjiri kota Weilan, itu meninggalkan kekacauan, dan semua kuda di stasiun kereta umum mati. Oleh karena itu, mereka harus berjalan menuju kota kebenaran. Belum lama ini, mereka keluar dari kota Weilan dan menginjakkan kaki di Jalan Kebenaran. Jalan Kebenaran ini dibangun di bawah naungan kota kebenaran, yang dapat menjangkau hampir semua kota dalam jarak beberapa ribu mil. Ini memungkinkan kota kebenaran untuk mempertahankan kontak reguler dengan lusinan kota untuk waktu yang lama dan lancar, dan dapat disebut sebagai arteri utama di barat yurisdiksi. Namun, arteri ini juga memiliki banyak noda dan zona patahan. Itu karena pada akhir zaman es, Warcraft menghantam Falan Star, yang membelah benua monster, dan meteorit Warcraft yang rusak tersebar di 7 lautan dan 6 wilayah, mengakibatkan kerusakan ekologis dan penurunan yang aneh.